Selamat datang di So Tahu Channel. Makin tahu, tambah ilmu. Kali ini So Tahu Channel akan membahas tentang molekul, ion, dan jenis unsur berdasarkan jumlah partikel penyusunnya. Untuk molekul, kita akan membahas molekul unsur dan molekul senyawa. Untuk ion, dapat dibagi menjadi kation dan anion. Berdasarkan jumlah partikel penyusunnya, untuk kation dapat dibagi menjadi kation tunggal dan kation poliatomik. Sedangkan untuk anion dapat dibagi menjadi anion tunggal dan anion poliatomik. Untuk unsur, kita sudah pernah membahas pembagian unsur berdasarkan daya hantar listrik, yaitu menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Untuk video pembahasan unsur logam dan unsur non-logam sudah ada di link deskripsi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pembagian unsur berdasarkan jumlah partikel penyusunnya, yaitu unsur dapat dibagi menjadi unsur monoatomik, unsur diatomik, dan unsur poliatomik. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah molekul. Molekul merupakan gabungan dari atom-atom. Ada dua jenis molekul, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan atom-atom yang sejenis. Sebagai contoh, satu atom O ditambah satu atom O menjadi satu molekul O2. Contoh lain, misalnya satu atom N ditambah satu atom N menjadi satu molekul N2. Intinya pada molekul unsur penyusunnya sama. Sementara untuk molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom yang tidak sejenis atau berbeda. Sebagai contoh, satu atom H ditambah satu atom Cl menjadi satu molekul HCl. Contoh lain misalnya 3 atom H ditambah satu atom N menjadi satu molekul NH3. Contoh lain dari molekul senyawa misalnya asam sulfat dan garam dapur. Selanjutnya kita akan mempelajari komponen molekul. Untuk mempelajarinya, coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, H2O atau satu molekul air. Coba kita perhatikan jumlah H ada 2 dan O ada 1. Sehingga satu molekul air terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Contoh selanjutnya, bagaimana dengan 2 molekul air? Tentu saja jumlah atom penyusunnya juga dikalikan 2, sehingga dalam 2 molekul air terdiri atas 4 atom H dan 2 atom O. Contoh lain, misal 1 molekul asam sulfat. Cara analisanya sama seperti di atas. Atom H jumlahnya ada 2, atom S ada 1, dan atom O ada 4. Bagaimana dengan molekul yang ada tanda kurungnya? Untuk molekul yang ada tanda kurungnya, angka yang di belakang kurung menjadi faktor pengali jumlah yang di dalam kurung. Misalnya saja satu molekul urea. Coba kita perhatikan ada tanda kurung di sana, sehingga yang di dalam kurung dikalikan dengan angka yang di luar kurung. Untuk satu atom urea terdiri atas satu atom C, satu atom O, atom N-nya ada 2 karena dikalikan angka di luar kurung. Begitu pula dengan H ada 4 karena H di dalam kurung ada 2 dan dikalikan 2. Bagaimana jika ada angka di depan atom? Tentu saja angka tersebut menjadi faktor pengali seluruh jumlah atom. Sebagai contoh, untuk molekul hidrat, satu molekul epson atau MgSO4 7H2O. Dalam molekul tersebut terdapat satu atom Mg, satu atom S. Sedangkan untuk H dan O hati-hati karena ada angka 7 yang dapat mempengaruhi jumlahnya. Untuk atom O jumlahnya ada 11, didapat dari 4 ditambah 7. Sementara H jumlahnya ada 14,
didapat dari 7 dikali 2. Selanjutnya mengenai ion. Seperti yang sudah kita ketahui, ion merupakan atom yang bermuatan listrik, bisa bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Ada dua jenis ion, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Ion positif terjadi karena pelepasan elektron, sehingga jumlah elektronnya berkurang. Sebagai contoh, Na positif 1. Dari atom tersebut dapat kita ketahui jumlah protonnya sebanyak 11, neutronnya 12, sedangkan elektronnya berkurang 1 menjadi 10. Untuk konfigurasi elektronnya ditentukan oleh jumlah elektron. Di sana jumlah elektronnya ada 10, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8. Selanjutnya anion. Terjadi karena penyerapan elektron, sehingga jumlah elektronnya menjadi bertambah. Sebagai contoh, Cl negatif 1. Dari atom tersebut dapat kita ketahui jumlah protonnya ada 17, neutronnya 17, sementara jumlah elektron bertambah menjadi 18. Untuk konfigurasi elektronnya ditentukan oleh jumlah elektron. Di sana ada 18 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 8. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis ion, jenis unsur berdasarkan jumlah partikel penyusunnya. Untuk yang pertama adalah jenis ion. Kita sudah mengetahui bahwa ion dapat dibedakan jadi kation dan anion. Kation masih dapat dibedakan lagi menjadi kation tunggal. Sebagai contoh adalah H+, Na+, Ba2+, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis kation yang kedua adalah kation poliatomik. Sebagai contoh NH4+. Selanjutnya adalah anion. Sama seperti kation, anion juga dapat dibedakan menjadi anion tunggal dan anion poliatomik. Untuk anion tunggal sebagai contoh Cl-, Br-, dan lain-lain. Sementara anion poliatomik misalnya saja PO4 3-, SO4 2-, CH3COO-, dan masih banyak lagi. Kemudian pembagian unsur menurut jumlah partikel penyusunnya ada unsur monoatomik, unsur diatomik, dan unsur poliatomik. Unsur monoatomik merupakan unsur yang terdiri dari satu atom saja. Misalnya K, Na, Mg, Ar, dan masih banyak lagi. Untuk unsur diatomik merupakan unsur yang terdiri dari dua atom. Misalnya H2, N2, O2, dan sebagainya. Sedangkan unsur poliatomik merupakan unsur yang terdiri lebih dari dua atom. Misalnya B4 dan ozon. Demikian penjelasan kali ini. Jika suka videonya silahkan like, jika videonya bermanfaat silahkan subscribe.